Berhenti makan bawang putih mentah di pagi hari. Kebiasaan yang dipercaya sebagai resep umur panjang dan obat segala penyakit ini ternyata bisa menjadi bumerang paling berbahaya bagi lansia tanpa kita sadari. 2 siung bawang putih yang kita kunyah setiap pagi bisa memicu pendarahan hebat dan menyebabkan luka lambung yang sulit disembuhkan. Apakah kita sedang mengobati atau justru meracuni tubuh sendiri? Di episode kali ini, kita akan membongkar sebuah rahasia dapur yang paling penting, yaitu satu kesalahan fatal dalam mengolah bawang putih, yang membuat 90% khasiatnya hilang seketika. Kita juga akan belajar cara membangunkan zat super di dalam bawang putih agar manfaatnya maksimal. Ada pula kisah nyata dari Pak Bejo, seorang petani sayur dari dataran tinggi Dieng, yang mengalami akibat buruk karena salah kaprah dalam mengamalkan terapi bawang putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat kita ngobrol santai seputar kesehatan di usia senja. Semoga Bapak, Ibu, dan Eyang semua yang menyimak dari Wonosobo, Dieng, dan seluruh Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagi yang ingin lebih dekat, silakan bergabung sebagai member kami. Baik, mari kita mulai dengan membahas apa sebenarnya kekuatan utama dari bawang putih. Keajaiban bawang putih tidak terletak pada umbinya yang utuh, melainkan pada sebuah zat super bernama alicin. Alicin inilah yang bertanggung jawab atas sebagian besar manfaat kesehatan bawang putih. Mulai dari aroma khasnya yang tajam hingga kemampuannya melawan berbagai penyakit. Namun, ada satu fakta penting yang harus kita ketahui. Zat alicin ini tidak ada di dalam bawang putih yang masih utuh. Ia baru terbentuk ketika bawang putih mengalami luka, yaitu saat kita memotong, menggepres, mencincang, atau mengunyahnya. Proses ini akan menyatukan dua zat yang tadinya terpisah di dalam bawang putih, yaitu enzim alinase dan senyawa alia. Pertemuan keduanya inilah yang kemudian menghasilkan alicin. Tanpa proses melukai ini, manfaat bawang putih tidak akan maksimal. Inilah mengapa cara kita mengolah bawang putih menjadi sangat krusial. Banyak orang yang langsung memasukkan bawang putih utuh ke dalam masakan atau langsung menelannya bulat-bulat dengan harapan mendapatkan khasiatnya. Sayangnya, cara ini kurang efektif karena proses pembentukan alicin tidak terjadi secara optimal. Memahami proses sederhana ini adalah kunci pertama untuk membuka gudang harta karun kesehatan yang tersembunyi di dalam setiap siung bawang putih. Sekarang kita bahas akibat baiknya untuk penyakit yang paling umum di kalangan lansia. Pertama, untuk kesehatan jantung, darah tinggi, dan kolesterol. Bawang putih sering disebut sebagai sahabat terbaik bagi penderita hipertensi. Zat alicin dan senyawa sulfur lainnya di dalam bawang putih bekerja dengan cara membantu merelaksasi pembuluh darah, membuatnya tidak kaku. Pembuluh darah yang rileks akan membuat aliran darah lebih lancar dan tekanan darah pun turun. Banyak penelitian ilmiah, termasuk meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal internasional seperti The Journal of Nutrition, menyimpulkan bahwa konsumsi ekstrak bawang putih secara teratur dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Hampir sebanding dengan beberapa jenis obat hipertensi standar. Tentu ini adalah pendamping, bukan pengganti obat dokter, yang sangat berharga untuk menjaga kestabilan tekanan darah kita. Selain itu, bawang putih juga berkhasiat untuk memerangi kolesterol jahat atau LDL. Senyawa di dalamnya diyakini dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memproduksi kolesterol. Dengan produksi kolesterol jahat yang sedikit terhambat, risiko terbentuknya plak yang menyumbat pembuluh darah aterosklerosis pun bisa berkurang. Ini artinya, risiko serangan jantung dan stroke di kemudian hari juga bisa kita tekan. Sobat sehat, manfaat pengobatan penangkal infeksi dan flu. Akibat baik selanjutnya adalah perannya sebagai benteng pertahanan tubuh. Sejak zaman dahulu, bawang putih telah digunakan
sebagai antibiotik alami. Kandungan alicin di dalamnya memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang kuat di usia senja. Di mana sistem imun kita tidak sekuat dulu, tubuh menjadi lebih rentan terserang infeksi, batuk, pilek, dan flu. Rutin mengonsumsi bawang putih bisa membantu memperkuat tentara imun kita. Ketika virus flu atau bakteri mulai menyerang, senyawa aktif dalam bawang putih akan membantu sel-sel imun kita untuk bekerja lebih efektif dalam melawan dan membasmi para penyerbu tersebut. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi bawang putih memiliki durasi sakit flu yang lebih pendek dibandingkan mereka yang tidak. Ini adalah cara yang murah, mudah, dan alami untuk menjaga tubuh agar tidak gampang tumbang. Manfaat pengobatan nyeri sendi dan rematik. Bagi bapak dan ibu yang sering mengeluhkan nyeri, lino, dan kaku pada persendian akibat rematik atau radang sendi osteoartritis, bawang putih juga menawarkan akibat baik yang melegakan. Di dalam bawang putih terdapat senyawa bernama dialil disulfide. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan yang kuat. Ia bekerja dengan cara menekan produksi zat-zat kimia di tubuh yang memicu peradangan pada sendi. Dengan berkurangnya tingkat peradangan, maka rasa nyeri, bengkak, dan kemerahan pada sendi yang sakit pun bisa ikut mereda, meskipun tidak bisa menyembuhkan penyakit rematik itu sendiri. Bawang putih dapat menjadi bagian dari pola makan antiinflamasi yang sangat membantu dalam mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita jadi bisa lebih nyaman beraktivitas, bergerak, dan beribadah tanpa terganggu oleh rasa nyeri yang menyiksa. Namun, di balik kekuatannya yang dahsyat, bawang putih memiliki sisi tajam yang harus diwaspadai. Ada beberapa kondisi di mana konsumsi bawang putih, terutama dalam jumlah banyak dan mentah, menjadi pantangan. Peringatan paling keras adalah bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin. Ini adalah interaksi yang sangat berbahaya. Bawang putih sendiri memiliki efek alami untuk mengencerkan darah. Jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah dari dokter, efeknya akan menjadi berlipat ganda. Darah bisa menjadi terlalu encer, sehingga risiko terjadinya pendarahan spontan, luka yang sulit berhenti, atau bahkan pendarahan di dalam organ seperti lambung dan otak akan meningkat secara drastis. Ini bukan main-main. Sobat sehat, risikonya sangat fatal. Pantangan kedua adalah bagi penderita gangguan lambung seperti MAC, DRD, dan tukak lambung. Mengonsumsi bawang putih mentah, apalagi dalam keadaan perut kosong, bisa sangat mengiritasi lapisan mukosa lambung. Ini akan memicu rasa perih yang hebat, panas di dada, mual, dan memperparah luka yang sudah ada di lambung. Bawang putih mentah bersifat sangat tajam dan korosif bagi lambung yang sensitif. Ketiga, bagi sobat sehat yang memiliki tekanan darah cenderung rendah atau hipotensi. Karena bawang putih efektif menurunkan tekanan darah, mengonsumsinya justru bisa membuat tekanan darah Anda anjlok terlalu rendah. Gejalanya bisa berupa pusing, mata berkunang-kunang, lemas, dan bahkan pingsan. Jadi, jika tensi Anda sering berada di bawah angka 90/60, sebaiknya hindari konsumsi bawang putih dalam jumlah terapi. Terakhir, bawang putih juga menjadi pantangan bagi mereka yang akan menjalani operasi atau pembedahan. Karena efek pengencer darahnya, pasien disarankan untuk berhenti mengonsumsi suplemen bawang putih atau bawang putih dalam jumlah banyak setidaknya 1 hingga 2 minggu sebelum jadwal operasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya pendarahan berlebih selama dan setelah prosedur operasi dilakukan. Untuk menggambarkan betapa seriusnya risiko ini, saya akan ceritakan kisah nyata dari Pak Bejo, bukan nama sebenarnya, seorang petani kentang berusia 67 tahun. Dari kawasan Batur, Ding, Pak Bejo ini orangnya sangat percaya dengan terapi herbal. Suatu hari,
Ia mendengar dari temannya bahwa mengunyah 2 siung bawang putih mentah setiap pagi bisa membuat darah encer dan mencegah stroke. Tanpa pikir panjang, ia pun mulai mengamalkannya. Yang tidak ia sadari, dokter di puskesmas sebenarnya sudah memberinya obat aspirin dosis rendah untuk diminum setiap hari karena ia punya risiko penyakit jantung. Jadi, setiap pagi Pak Bejo minum aspirin, lalu dilanjutkan dengan mengunyah bawang putih mentah. Suatu hari, saat sedang mencangkul di ladang, ujung cangkulnya tidak sengaja mengenai punggung kakinya, menyebabkan luka sobek yang tidak terlalu besar. Anehnya, darah dari luka kecil itu terus mengucur deras dan tidak mau berhenti. Biasanya, luka seperti itu akan berhenti dengan sendirinya setelah ditekan sebentar. Panik, ia pun dibantu tetangganya ke puskesmas. Perawat di sana sampai kewalahan menghentikan pendarahannya. Setelah diusut, dokter menjelaskan bahwa kombinasi antara aspirin dan bawang putih mentah dosis tinggi itulah yang membuat darahnya menjadi super encer sehingga terjadilah pendarahan hebat dari luka yang sepele. Selain interaksi berbahaya tadi, ada beberapa akibat buruk lain dari konsumsi bawang putih berlebihan. Efek samping yang paling umum dan sering dikeluhkan tentu saja adalah bau badan dan bau mulut halitosis yang sangat tajam. Senyawa sulfur dari bawang putih akan diserap ke dalam darah dan dikeluarkan melalui keringat dan napas yang bisa cukup mengganggu interaksi sosial kita. Efek samping lainnya adalah gangguan pencernaan ringan. Bahkan pada orang yang lambungnya tidak terlalu sensitif makan bawang putih mentah dalam jumlah banyak bisa menyebabkan rasa panas di perut, kembung, dan diar. Ini adalah reaksi alami tubuh terhadap sifat bawang putih yang memang cukup keras dan merangsang. Oleh karena itu, mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri adalah hal yang sangat penting. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi bawang putih yang benar, aman, dan berkhasiat maksimal? Aturan emas pertama adalah jeprek dan tunggu. Inilah rahasia terpentingnya. Sebelum diolah atau dimakan, jeprek, cincang, atau olek dulu bawang putih. Setelah itu, diamkan selama 5 hingga 10 menit di suhu ruang. Waktu tunggu ini sangat penting untuk memberi kesempatan bagi enzim alinas bekerja membentuk zat super alicin. Jika Anda langsung memasukkan bawang putih yang baru dijeprek ke dalam minyak panas atau air mendidih, enzim tersebut akan langsung rusak oleh panas dan alicin tidak akan terbentuk sempurna. Jadi, sabar sebentar adalah kuncinya. Siapkan bawang putihnya terlebih dahulu. Diamkan sejenak. Baru kemudian, Anda siapkan bahan-bahan masakan lainnya. Cara sederhana ini akan meningkatkan khasiatnya berkali-kali lipat. Aturan kedua adalah soal mentah atau matang. Bawang putih mentah memang memiliki kadar alicin tertinggi, tetapi juga paling keras untuk lambung. Cara terbaik sebagai kompromi adalah dengan memasaknya sebentar saja. Masukkan bawang putih yang sudah digeprek dan didiamkan tadi di akhir proses memasak. Misalnya, 1 menit terakhir saat menumis sayur. Dengan begitu, kita masih mendapatkan sebagian manfaatnya tanpa terlalu mengiritasi lambung. Aturan ketiga, jangan pernah konsumsi saat perut kosong. Ini adalah pantangan mutlak untuk menghindari luka pada lambung. Selalu konsumsi bawang putih bersamaan dengan makanan lain. Misalnya, dicampurkan ke dalam tumisan sayur, sup, atau dibalurkan pada roti panggang. Makanan lain akan bertindak sebagai bantal yang melindungi dinding lambung dari sifat tajam bawang putih. Aturan keempat adalah soal dosis atau takarar. Anjuran makan 2 siung bawang putih mentah setiap hari mungkin terlalu berlebihan dan berisiko bagi kebanyakan lansia. Dosis yang lebih aman dan wajar adalah sekitar 1 siung per hari yang dicampurkan ke dalam masakan. Ingat, dalam hal herbal, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Konsistensi dalam jangka panjang jauh lebih penting daripada dosis tinggi dalam waktu singkat. Baik, sobat sehat, mari kita tarik benang merah dari obrolan kita. Bawang putih adalah anugerah alam yang luar biasa
dengan akibat baik yang telah terbukti secara ilmiah untuk menurunkan tekanan darah, kolesterol, meningkatkan imunitas, dan meredakan nyeri sendi. Kunci untuk membuka kekuatannya terletak pada cara pengolahan yang benar, yaitu dengan menggepreknya dan mendiamkannya sejenak sebelum dimasak untuk membentuk zat alicin. Namun, di balik kekuatannya, ia menyimpan risiko yang tajam. Bawang putih menjadi pantangan keras bagi pengguna obat pengencer darah, penderita gangguan lambung, dan orang dengan tensi rendah. Cara konsumsi yang salah atau berlebihan bisa memicu akibat buruk seperti pendarahan dan iritasi lambung. Oleh karena itu, kearifan dalam menggunakan bumbu dapur yang satu ini menjadi sangatlah penting bagi kesehatan kita di usia senja. Sebagai pengingat kita bersama, camkanlah nasihat ini. Bumbu dapur seperti bawang putih mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kuat tidak selalu harus digunakan dengan kekuatan penuh. Terkadang, kekuatan terbesarnya justru muncul saat ia diolah dengan kelembutan, kesabaran, dan pemahaman. Bukan dengan cara yang kasar dan membabi buta, yang justru bisa melukai diri kita sendiri. Terima kasih banyak telah setia menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini bisa menjadi panduan praktis bagi Bapak, Ibu, dan Eyang dalam memanfaatkan bawang putih secara bijak. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan membagikannya. Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan atau pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Matur nuwun, tetap sehat, tetap semangat.